Hari ini kita akan membawakan update mengenai tech sektor berkenaan dengan juga memang ada IPO juga yang kita tahu ya di sektor P2P lending yaitu akseleran. Jadi kita di sini coba sampaikan seperti apa sebetulnya landscape daripada fintech industri di Indonesia itu sendiri. Oke, bisa kita mulai presentasinya. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara lain, kita melihat sebenarnya Indonesia ini sendiri menjadi salah satu negara yang paling lukratif terkait dengan memang in terms of population ya, di mana dibandingkan dengan SEA countries yang lainnya itu di kita ada di level 276 juta dengan memang share of unbanked dan juga underbanked populationnya itu di 81%, di mana memang untuk yang populasinya di usia yang cukup penetrasinya itu sesuai dengan industri P2P ataupun industri fintech service lainnya itu di 15 sampai 35 tahun di kita juga masih cenderung baik, yaitu ada di level 31% dari total penduduk. Sehingga memang ini menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya untuk consumer lending yang terkait dengan fintech ini juga menjadi salah satu market yang lukratif untuk pemain-pemainnya di Indonesia itu sendiri. Next. Jadi memang terkait dengan Indonesia sendiri ini memang di Indonesia selain daripada tadi yang populasinya juga secara demografinya itu lukratif, memang di Indonesia sendiri untuk industri fintech ini salah satu potensinya juga bisa kita lihat karena memang ada financing gap atau gap antara uh, pembutuh yang orang yang membutuhkan financing itu termasuk di MSME di Indonesia, di mana memang levelnya kebutuhan yang dipenuhi atas dari lending di Indonesia yang MSME-nya itu hanya tercukupi di 25% saja. Sedangkan memang ada 75% dari kebutuhan total dari financing di Indonesia terkait dengan MSME ini masih sangat kurang, yaitu cuma di 75%. Sehingga memang ada 3 kali lipat dari total kebutuhan yang dipenuhi oleh terkait dengan juga financing di Indonesia untuk MSME. Sehingga memang kita melihat ini potensinya ke depannya untuk fintech industri ini memang terutama dari industri SME atau MSME itu juga sendiri gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat di figur yang sebelah kanan di terkait dengan banking industry outstanding loan-nya untuk UMKM itu juga memang relatif dari tahun ke tahun itu pergerakannya stagnan gitu, dan apabila kontribusinya dibandingkan dengan pertumbuhan loan secara menyeluruh atau secara total di Indonesia itu juga kontribusinya masih di kisaran sekitar 50%-an dan relatif juga stagnan dari tahun ke tahun. Makanya kemudian kita melihat sebenarnya untuk fintech industri mempenetrate kebutuhan daripada lending untuk MSME itu sendiri juga dapat menjadi potensi yang baik dalam untuk player-player ini. Next. Ya, jadi terkait dengan number of players dan juga usernya itu sendiri, kita bisa melihat jadi data dari riset dari BCG ini di Indonesia memang untuk playersnya sendiri dari tahun 2019 dari awal-awal tahun di 2011 kemudian sampai dengan 2022 ini kenaikannya sudah mencapai 5,5 kali dari initially di 2011, yaitu sekarang di levelnya yang tadinya sebelumnya di 2011 fintech player hanya ada di kisaran 50, sekarang juga sudah mencapai 300-an player, sehingga memang secara jumlah pemain industrinya itu sendiri sangat cepat pertumbuhannya. Dan memang kalau misalkan dulu awal-awal itu didominasi oleh kebanyakan yang pemain dari payments, yaitu sekitar 30% lebih itu ada di payments, sekarang juga proporsinya dari tahun ke tahun telah berubah gitu. Jadi memang sekarang pemainnya masih didominasi oleh industri-industri seperti nomor satu memang masih payment, kemudian juga nomor dua yang sekarang sudah equally proportionate gitu di industrinya sendiri. Memang ini ada juga lending, termasuk juga yang tadi kita sudah sampaikan yaitu P2P lending. Dan kemudian terkait dengan user adoption atau customer adoptionnya sendiri, jadi memang ini engagementnya terhadap dunia fintech ini sendiri juga terus berkembang ya, dimana untuk yang paymentnya sendiri ini user base-nya ini sudah lebih daripada 60 juta orang, dan
dan juga diproyeksikan akan terus bertumbuh sampai dengan 26% secara compounding annually atau CAGR dari tahun 2020 sampai dengan 2025, dan terkait juga untuk loan disburse melalui peer-to-peer lending atau fintech lending itu juga sudah meningkat secara signifikan juga gitu. Next. Ya, jadi memang kalau terkait dengan investor sentimennya termasuk yang tadi venture capital ataupun private equity, jadi memang sentimen investor terhadap fintech industri di Indonesia itu masih bullish gitu. Jadi memang outlook-nya juga masih bagus ke depannya. Tapi memang ada sedikit perubahan di mana memang untuk investasinya ke Indonesian fintech sektor sendiri ini memang sekarang didominasi oleh mulai banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke perusahaan yang mature gitu. Kalau misalkan kita lihat yang sebelah kanan dari 2020 sampai 2022, funding deals-nya itu mulai lebih masuk ke series D plus atau yang perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mature. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya yang untuk angel seeds, kemudian juga series A ataupun series B yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya masih early stage startups itu juga masih masuk, dan perubahannya sebetulnya adalah landscape daripada perusahaan-perusahaan yang diinvestasikannya. Investor sekarang lebih mengutamakan oleh inovasi-inovasi fintech beyond daripada lending ataupun daripada juga payment services seperti contohnya insurtech ataupun juga wealth management tech. Next. Jadi memang untuk important challenges-nya dan juga opportunity-nya kita juga lebih melihat dari itu, nanti ada challenges juga ya, dari termasuk yang perusahaan seperti Gojek yang memiliki ekosistem daripada GoTo Financials-nya itu yang sudah sangat lengkap juga. Contohnya mereka punya payment yaitu GoPay, kemudian juga consumer lending di GoPay Later, kemudian juga ada beberapa yang lain-lainnya yaitu seperti SaaS atau service as a NAP, itu termasuk untuk pemain-pemain seperti Mitrans, Moka, Sally, Gobis Plus, dan kemudian juga Gobis gitu. Selain itu daripada fintech player ataupun tech player yang memang sudah established, kemudian kita juga melihat challenge bahwa sebenarnya dari industri perbankan sendiri pun sudah menawarkan solusi-solusi services financial yang mengarah juga akan berkompetisi dengan fintech service. Contohnya kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri ini ada Livin, itu juga Livin telah menawarkan selain mereka bisa menggunakan fitur-fitur perbankan konvensional, mereka juga sekarang bisa menggunakan platform Livin ini menjadi salah satu platform investasi atau wealth management mereka, di mana users itu atau customer atau nasabah itu bisa menggunakan berinvestasi di dalam platform Livin. Selain itu juga mereka bisa berbelanja atau menggunakan service-service seperti membeli tiket, kemudian juga bertransaksi untuk top up ke paymentnya itu sendiri. Sedangkan memang landscape daripada kompetisinya itu sekarang lebih tight ya. Next. Nah, kemudian untuk dari opportunity sendiri, jadi memang sebenarnya di payment services ini terlihat ya, sebenarnya untuk yang pemain yang menggunakan traditional fintech dan kemudian juga fintech penetrasinya sudah tinggi untuk yang payment. Namun kita melihat sebenarnya masih ada upside potential atau under penetration yang terkait dengan lending, kemudian wealth, deposit, kemudian juga insurance. Karena ini juga mengingat sebetulnya untuk lending di Indonesia sendiri ini masih didominasi oleh industri yang konvensional yaitu yang perbankan, dan untuk mendapatkan akses ke dalam permodalan di perbankan itu juga masih complicated, sehingga memang banyak orang yang masih belum menggunakan financial service product seperti yang dilihat di figur ini di yang lending parts ya. Makanya kemudian sebenarnya kita melihat industri ini sebenarnya sangat lukratif dan juga uh, masih mempunyai ruang yang cukup ampel untuk dipenetrasi untuk industri fintech itu sendiri. Next. Nah, kemudian kita belajar ya mengenai tentang sebenarnya salah satu perusahaan yang memang mau IPO di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, yaitu Akseleran dengan kode AKSL. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan dari Akseleran ini
mereka fokusnya itu untuk peer-to-peer lending ya, di mana memang sebenarnya kalau kita tahu untuk mengakses daripada peer-to-peer lending ini sendiri, kita masih mengakses daripada loan quality-nya dan juga kemudian loan growth-nya. Namun untuk dari sisi loan quality-nya ini kita bisa melihat untuk Acceleran sendiri rata-rata tingkat pengembaliannya atau TKB 90 rate-nya itu ada masih di 99,59%, yaitu di atas rata-rata TKB 90 daripada pemain-pemain lain, yaitu di 96,7%. Dan kemudian untuk size daripada peer-to-peer lending loan size-nya itu juga sekarang ada di 3,3% market share-nya gitu. Dan tapi kemudian kita tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita highlight di mana untuk pemain-pemain peer-to-peer lending atau lending platform ini harus thriving in the future. Next. Boleh next? Boleh next lagi? Iya, jadi memang yang salah satu yang menjadi fokusnya itu adalah di mana kalau misalkan pemain-pemain seperti Acceleran ini harus di luar daripada yang showcase substantial growth ini memang harus uh, mengfokuskan daripada concern-concern yang ada di consumernya itu sendiri, yaitu yang pertama, satu, mereka harus menggunakan salah satu apa namanya, meningkatkan loan quality-nya mereka, sehingga dengan cara mereka harus meningkatkan kualitas daripada keamanan yang didisburse oleh loan yang didisburse oleh perusahaan ya gitu. Sehingga dimana kalau untuk KYC-nya itu sendiri memang harus sangat dipentingkan gitu, karena memang ternyata yang kita pelajari adalah salah satu yang menjadi limitation daripada penetrasi daripada fintech industri di Indonesia bukan hanya serta merta karena memang mereka hanya prefer untuk insentif seperti promosi dan juga diskon, namun juga ternyata yang nomor satu adalah uh, security daripada platform itu sendiri gitu. Jadi memang kemudian setelah kita pelajari untuk industri ini atau industri fintech ini menjadi salah satu industri yang thriving di Indonesia, maka kemudian industri players ini harus mengedepankan keamanan dan juga konsep-konsep lainnya terkait dengan keamanan, kemudian juga user experience dan lain-lainnya, untuk kemudian menjadi salah satu modal agar fintech lenders atau fintech P2P lenders ini menjadi memiliki pertumbuhan yang sehat, baik itu dari user base-nya yang lebih besar, kemudian loan quality-nya yang lebih baik, dan juga kemudian akhirnya profitability-nya yang lebih baik, daripada mereka harus memfokuskan untuk burning money seperti layaknya yang kita tahu di e-commerce kemarin. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke Glenda, semoga bermanfaat. Selamat pagi, sahabat Mirayaset semua.